Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat siang. Ini teman-teman lagi ngapain nih kira-kira? Mohon maaf terlambat 10 menit ya. Tadi ada masalah teknis dulu. Nah, siang ini sesuai janji aku mau sharing ke teman-teman nih tentang gimana sih kita mau milih bisnis, mulai bisnis ya kan. Mungkin udah ada yang beberapa sudah mulai bisnis, dan sudah berjalan juga, dan ini nanti bisa di refleksikan juga dengan bisnis yang sudah teman-teman jalani gitu ya. Oke, tema kita kali ini sebelum kita mau bahas tentang bisnis. Nah, bisnis itu kita nggak mesti kok sebagai produsen dulu ya. Jadi kita semua kita yang menyediakan itu nggak perlu. Kita bisa mulai bisnis dari sebagai seller, sebagai marketing ya. Nah, pastinya kita berkolaborasi kan jadinya ya dengan partnershipnya. Nah, gimana sih kita memilih bisnis gitu yang ingin kita kolaborasi bareng gitu ya. Nah, ada 5 kunci. Ini berdasarkan pengalamanku menjalankan juga bersama dapat dari mentor bisnisku juga gitu. Jadi ada 5 kunci kita memilih bisnis gitu. Nah, pertanyaan pertama nanti mungkin teman-teman akan sesuaikan dengan tujuan teman-teman menjalankan bisnis ya. Apakah itu maunya pendek ataupun panjang, tetap teman-teman butuh 5 hal ini gitu. Apalagi kalau mau jalanin bisnisnya jangka panjang ya. Oke. Pertama ada 5 hal. Pertama kita ngomongin tren dulu gitu. Namanya mau bisnis, pasti kita harus lihat trennya. Tren saat ini dan tren yang akan terus berkembang, terus meningkat. Pastinya kan kita mau jalankan bisnis bukan sesaat, bukan sebentar-sebentar terus mulai yang lain lagi, cari yang lain lagi gitu ya. Tapi kita pengen yang namanya bisnis jangka panjang ya, benar. Nah, kita harus lihat yang namanya tren. Nah, tren ini apa sih tren bisnis yang itu selalu dibutuhkan, selalu dicari dan bisa dikembangkan terus meningkat gitu ya, akan terus meningkat permintaannya. Nah, kita kaitkan dengan tren saat ini, sosial media sangat berkembang ya, sosial media internet. Berarti kita harus pertimbangkan juga tren bisnisnya ini bisa dijalankan dengan sosial media gitu. Terus yang nah tadi sesuai dengan kebutuhan yang selalu dibutuhkan gitu ya, kebutuhan banyak orang. Nah, saat ini pengguna sosial media itu terbanyak itu wanita ya, wanita dengan usianya kisaran remaja sampai bahkan yang sudah 40 tahun ke atas. Jadi target marketnya banyaknya wanita. Jadi itu perlu kita pertimbangkan juga sebagai tren bisnis. Halo Mbak Maria, Mbak Ria. Oke, nah berikutnya yang pasti tren bisnisnya, bidang bisnisnya ini yang nggak mati, yang nggak anget-anget sebentar aja. Misalnya bukan salah ya, misalnya kayak jual sesuatu yang anget-angetnya sebentar aja gitu, itu nggak salah gitu, silahkan. Tapi kalau teman-teman mau membangun bisnis, pastikan bisnisnya itu usahakan untuk yang memang mencarinya itu trennya itu permintaan itu akan terus meningkat gitu ya. Nah, aku nggak akan bahas detail di sini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang bisnis sudah teman-teman jalankan atau yang akan ingin di join ya gitu, join bisnisnya, karena kita ngomongin bisnis kolaborasi. Itu yang perlu teman-teman cek saat ada penawaran bisnis kayak gitu. Yang kedua, produk dan teknologi. Nah, ini kan kita namanya bisnis nggak lepas dari yang namanya jualan ya. Kita menawarkan, memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini kita punya nggak produk yang unggul, produk yang punya keunikan, produk yang terus berinovasi gitu ya, teknologinya terus berinovasi. Karena apa gitu, walaupun misalnya di bidang yang sama gitu ya, kita berkecimpung di bisnis yang bidangnya sama, tapi karena adanya terus upgrade, adanya terus inovasi, itu bisnisnya itu nggak akan saturasi, nggak akan stagnan gitu. Kenapa?
Itu penting karena saat kita membangun bisnis kan kita pastinya dengan tim ya gitu. Jadi nggak masalah siapa yang mulai duluan gitu bisnisnya, semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan pengembangan bisnis yang sama. Jadi itu tadi gunanya inovasi gitu. Setiap selalu ada inovasi-inovasi terbaru. Oke, jadi penting itu untuk kita memilih bahwa ini produknya ini bisa diinovasi nggak, produknya ini bisa dikembangkan nggak produknya, dan punya basic emang partnership kita ini concern nggak sih terhadap yang namanya inovasi gitu, pengembangan gitu. Jadi kita juga sebagai partnernya gitu ya itu ngembangin bisnisnya juga enak kan gitu. Jadi selalu ada produk inovasi dan teknologi baru. Yang ketiga, nah ini tadi kita kan milih bisnisnya. Yang pasti namanya kita kolaborasiin kita dengan partnership ya gitu. Nah memilih partnership ini juga pastinya harus hati-hati gitu. Ini banyak yang nawarin bisnis atau ngajak kerja sama gitu ya. Tapi ya jangan telan mentah-mentah aja gitu. Penting banget untuk kita ngecek gitu kredibilitasnya gimana gitu. Misalnya ini bisa teman-teman entah itu perusahaan lokal, entah itu global ya, perusahaan global company, teman-teman mau kerja sama, itu teman-teman harus pastinya kredibilitas perusahaan tuh penting banget. Kenapa? Karena ya namanya lagi-lagi ngomongin duit ya, kerja sama bisnis. Jadi jangan sampai kita malah malah jadi rugi kan, mau bisnis tapi kita malah merugi, atau kita lagi asik-asik ngembangin bisnis nih ternyata malah partnershipnya nggak bisa dipercaya, malah hilang gitu aja kayak gitu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan namanya kredibilitas perusahaan gitu. Dan kita bisnis kan bukan cuma sekedar keuntungan ya. Jadi keuntungan itu nomor satu, tapi saat kita ngembangin bisnis kita butuh namanya value ya, nilai-nilai yang namanya kita menjalankannya sehari-hari gitu ya. Bisnis ya bersinggungan terus lah dengan kehidupan kita. Jadi pilih bisnis yang perusahaan yang value-nya sama, sejalan gitu dengan kita gitu. Apa yang mau kita kembangkan dalam hidup kita itu kita value-nya yang sejalan gitu. Misalnya perbaikan untuk perbaikan kehidupan manusia gitu ya. Untuk kesejahteraan kayak gitu ya, visi-visi seperti yang teman-teman miliki lah gitu ya. Jadi bukan cuma saling memperkaya, tapi juga ada visi perusahaan partnership yang kita bisa sejalan, karena itu mempertahankan untuk namanya bisnis jangka panjang gitu. Nah kalau misalnya iya sama, kalau kita milih partnership perusahaannya, kalau kita mau ngembangin bisnisnya besar ya pastinya pengennya besar kan, mungkin awalnya dari kecil-kecil tapi kita pengen bisa lebih luas lagi. Nah kalau pengen ngembangin bisa lebih luas lagi berarti kita kerja sama yang perusahaannya ini, partnershipnya ini bisa untuk yang namanya worldwide. Jadi entah itu pengirimannya ataupun kita bisa membangun tim di luar kota, luar negeri. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi kalau misalnya nih kita bisa ngembangin bisnis seluruh dunia ya. Jadi kita bisa buka cabang bahkan tanpa kita harus berada di sana gitu ya. Kita kan bisa jam kerjanya di Amerika, jam kerjanya di Thailand, Asia Tenggara, misalnya jam kerjanya di Eropa gitu, itu kan berbeda ya. Jadi itu bisnis kita bisa tetap running gitu, even kitanya lagi tidur gitu. Itu tujuan bisnis jangka panjang kita kan, pengen seperti itu. Jadi kita bisa sharing bisnis itu seluas-luasnya, termasuk produknya bisa dipenuhi juga dengan secara luas gitu. Kalau mau ngembangin bisnis lebih luasnya lagi gitu. Terus yang keempat ya. Tadi udah perusahaannya, oke, kredibilitasnya harus bagus gitu ya. Dan usahakan publik, kalau bisa perusahaan publik. Jadi bukan private ya. Nah, gitu. Terus yang keempat, marketing plan. Nah, ini kan kita mau kerjasama, mau bisnis mendapat keuntungan ya gitu. Nah,
marketing plan ini penting banget. Saat kita mulai bisnis, kita pasti pengen yang namanya bisa segera dapat income ya. Gitu, kita sharing-sharing itu, kita jualan, kita ngembangin tim, itu kita bisa dapat penghasilan gitu, income yang langsung, yang segera gitu ya kan. Itu karena kita butuh juga untuk running bisnis kita kan. Nah, itu perlu. Plus juga selain itu, selain kita memungkinkan kita untuk mendapatkan income yang cepat gitu, yang segera, ya ibaratnya jual langsung dapat untung kayak gitu kan. Nah, langsung ada gitu untungnya. Dan kita juga bisa mengembangkan leverage income. Jadi artinya bukan cuma penjualan kita sendiri, tapi kalau kita membangun tim, kita bisa memperluas income-nya gitu. Jadi bukan kita sendiri aja. Dan yang paling penting ya, kalau misalnya teman-teman bangun bisnisnya jangka panjang, kita hidup gak selamanya di dunia ya. Jadi kita mempersiapkan apa yang kita lakukan saat ini, yang mempersiapkan emang untuk ya saat kita udah nggak ada gitu ya. Belum siap sih sebenarnya. Aku pribadi belum siap, tapi ya mau nggak mau kita harus persiapkan gitu ya. Nah, kalau kita pengen bangun bisnis, pengen gak sih punya bisnis yang bisa diwariskan gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi cari partnership bisnis yang kita itu yang marketing plan-nya itu bukan cuma kita menjual dapat untung gitu ya, yang seketika, tapi kita juga bisa leverage mengembangkan bisnisnya, kita menjadi ownernya, dan itu bahkan bisa kita wariskan gitu. Itu pilihan bisnis kalau teman-teman yang memilih emang bisnisnya untuk jangka panjang kayak gitu, bisa diwariskan. Jadi termasuk timnya, termasuk semuanya bisa diwariskan gitu, bisnis yang kita kembangin. Jadi bukan cuma, ibaratnya nanti bukan cuma apa yang kita jual saat ini ada untungnya, tapi juga bisa membangun fondasi dasar bisnis. Kalau bisa ada bisnis kolaborasi yang seperti itu, ada gitu ya. Nggak, walaupun teman-teman bukan memproduksi produk sendiri, itu ada, bisa. Terus yang kelima, support system. Nah, basicnya kita semua, halo Bunda Felisa, basicnya kita semua rata-rata yang mau mulai bisnis bukan dari keluarga bisnis ya, gitu. Kebanyakan ada, tapi kebanyakan rata bukan backgroundnya pebisnis. Tapi sekarang mau nggak mau ya, karena kebutuhan hidup juga, akhirnya banyak orang mencari namanya penghasilan tambahan, even masih bekerja, even ya dengan background profesi lainnya gitu ya, tetap banyak yang sudah aware dan mau mulai berbisnis gitu. Nah, kita butuh nama support system ini, sarana dan prasarana yang memberikan kita fasilitas untuk mengembangkan diri kita. Jadi bukan cuma dan ini harus yang tersistematis dan konsisten gitu ya. Jadi kitanya bukan cuma kitanya bukan partnernya cuma yaudah jualan gitu, kalau laku lo dapat untung, kalau enggak ya udah gitu. Tapi gimana bisnis ini punya support system yang bisa ngembangin diri kita, bukan cuma ngajar, termasuk ya detail ngajarin skill bisnis, ngajarin mindset bisnis, juga yang namanya self development. Jadi bisnis itu berkembang sejalan perkembangan kapasitas diri kita juga gitu. Karena namanya bahkan menjual aja ya, nanti mungkin kita next akan bahkan menjual itu aja sama-sama punya produk yang sama, tapi kenapa memilih membelinya dengan si A, apakah si B atau si C. Nah, itu ada dari personality skillnya kayak gitu. Jadi ada skill-skill yang kita bisa pelajari, dan itu kalau support sistem pendidikannya baik, itu bisa yang bisa memberikan kita hal-hal itu gitu. Nah, jadi dan ada komunitasnya. Nah, ini penting juga, support system dan komunitas, karena namanya berbisnis itu bener nggak mudah loh. Aku bukan bilang sulit, tapi nggak mudah gitu. Jadi pastinya ada perjuangannya. Bahkan kita mau masuk kerja aja untuk
untuk kita bisa kerja, dapat gaji sekian, dapat jabatan A B C D lah ya gitu. Itu aja kita kan berjuangnya dari kita zaman sekolah, dari kita zaman sekolah, belajar banyak skill gitu kan, akhirnya melamar kerja juga dengan berbagai macam requirement gitu ya, itu juga ada perjuangannya kan. Nah termasuk membangun bisnis, makanya membangun bisnis itu nggak mudah, makanya kita butuh komunitas. Untuk apa ya? Komunitas ini yang saling menguatkan, saling membantu. Jadi kita tuh nggak perlu menguasai banyak hal sekaligus, tapi karena kita bekerja dalam tim, ada komunitasnya, kita bisa saling mengisi ya. Jadi kita fokus pada misalnya skill kita yang kita pengen kembangkan apa, tapi kita bisa saling mengisi dalam tim. Jadi itu pentingnya support system dan komunitas, jadi bisa saling mendukung. Nah itu tadi mudah-mudahan cukup ya. Nah itu 5 kuncinya teman-teman kalau mau memilih bisnis. Jadi dicek aja. Jadi kalaupun, dan ini kalau misalnya kolaborasi gini kan kita nggak mikirin semua dari A sampai Z ya. Jadi teman-teman bisa kok milih 1, 2 atau 3, tapi jangan banyak-banyak ya, yang untuk menjalankan bisnis yang berkolaborasi seperti ini gitu. Bergabung dengan bisnis A, bisnis B, itu teman-teman bisa pilih 1 atau 3 ya, bisa. Dan mungkin yang bidangnya berdekatan, jadi teman-teman nggak terlalu banyak mempelajari hal barunya gitu. Dan bisa saling mengisi juga. Kenapa bisa milih 1 atau 2 atau 3 gitu? Kita bisa bukan memilih, bisa saling backup. Nah mungkin ada yang pernah dengar kalau jangan menaruh telur di satu keranjang. Jadi sekarang sangat-sangat butuh banget kita multiple source income ya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu sumber income yang kalau misalnya tiba-tiba nggak ada terus kita bingung gitu ya. Jadi nggak masalah misalnya mau 1 atau 2 atau 3, mungkin ada yang bekerja, ya udah 1 atau 2 gitu, yang bisa saling mengisi, nge-backup. Jadi yang satu nggak terlalu rame, tapi yang satu permintaan lagi meningkat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa saling backup kayak gitu ya. Tapi tetap saat memilih bergabung juga berkolaborasi bisnis juga tetap milihnya dengan 5 kriteria tadi. Supaya apa? Supaya teman-teman juga nggak memulai dari nol terus gitu. Jadi saat kita sudah mengembangkan itu udah tinggal kembangkan lagi lebih luas kayak gitu. Dan yang pastinya tingkatkan terus skill. Jadi kita jangan berhenti belajar ya, belajar dari lahir hingga akhir hayat. Itu pengalaman bisnis yang mungkin bisa jadi pandangan teman-teman juga ya. Nah itu aja sih, nggak banyak, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Aku pun belajar lagi jadinya ya. Dan semangat ya teman-teman ya. Kemarin apalagi 2020 kita sama-sama mengalami hal yang challenging banget, tapi jangan lupa dibikin list rasa syukurnya ya. Kemarin sedikit tambahan, apapun yang terjadi di 2020, coba teman-teman ingat-ingat lagi list rasa syukurnya. Wah ternyata dengan keadaan yang challenging tahun lalu, aku jadi bisa lebih begini, aku bisa lebih begini, ada skill yang tadinya aku nggak kebayang aku bisa, ternyata jadi bisa, kayak gitu ditulisin. Jadi kitanya rasa syukur yang lebih banyak, insya Allah nikmat akan Allah tambahkan ya kan. Jadi dan teman-teman juga akan lebih semangat lagi untuk belajar lagi. Yang aku pun pribadi tadinya nggak terlalu banyak online ya, jadi lebih, kita justru sebenarnya dengan ini akhirnya kita dipaksa untuk belajar online, memanfaatkan lagi sosial medianya lebih baik gitu untuk mengembangkan bisnis kita. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.